dia merayakan di panti asuhan dan tanpa seorang kekasih. Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Hari ini akan membuka kartu tarot Farel dan Puji ya. Kita lihat untuk keadaan mereka saat ini. Keadaan mereka saat ini memang lagi sibuk-sibuknya, memiliki aktivitas masing-masing. Ya, ini yang terlihat dari kartu tarot ya. Dan terlihat juga di sini kenapa Farel merayakannya di panti asuhan tanpa didampingi Puji. Nah, kalau dilihat dari tarot di sini, memang mereka ini lagi membagi tugas, ya. Dan ibaratnya pun Farel juga di sini ibaratnya membentuk satu kebijaksanaan dari diri dia. Dia mengambil satu keputusan. Nah, apalah arti daripada merayakan dengan kemewahan, sedangkan masih banyak orang-orang yang kesusahan. Jadi dia berpikiran seperti itu, makanya dia buatnya di panti asuhan, ya. Tapi memang momen yang sangat sederhana ya, keinginan dari seorang Farel sendiri. Kalau dilihat dari Farel di sini, memang Farel ini kan memang orangnya sederhana, ya. Orangnya tidak mau terlihat terlalu wah, ya. Jadi kalau kita lihat Farel melakukan hal seperti ini sebenarnya lumrah, ya, biasa. Karena karakter Farel sendiri memang sederhana. Makanya dia berbagi untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain. Momen-momen itu bahagia tuh 9 tahun sudah meranjak dewasa. Di momen ini kok Puji nggak ada gitu, kok nggak dia ke situ? Apa emang nggak dikasih tahu atau gimana? Kalau dilihat dari tarot di sini, kehadiran Puji ini sebenarnya memang Puji ada aktivitas, yang mana aktivitas dia ini memang harus dipertanggungjawabkan. Jadi pas waktunya kebersamaan dari waktu yang dibuat oleh Farel sendiri, makanya akhirnya Puji tidak hadir. Tapi tetap komunikasi antara Farel dan Puji tetap berlangsung. Nah, jadi Puji pun tahu, ya. Jadi memang Puji tidak hadir kalau dilihat dari tarot di sini karena memang ada aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau bicara hubungannya romantis saja atau kemana-mana dia? Kalau dilihat dari kartu tarot sih sebenarnya agak sedikit ada sesuatu ya. Ada sesuatu karena bagaimanapun mereka ini punya kesibukan masing-masing, ya. Jadi terlihat jelas dari tarot di sini paling tidak komunikasi mereka yang harus dikuatkan, pertemuan mereka yang harus dikuatkan, ya. Tapi kan dengan momen dikuatkan itu, seorang Puji tidak datang, keluarganya sendiri mengharap nggak sih untuk kedatangannya seorang Puji ke ulang tahunnya? Ya sebenarnya keluarganya mengharapkan sekali ya kehadiran Puji, tapi akhirnya keluarga pun memahami dan memaklumi ya kenapa Puji tidak hadir. Nah, makanya keluarga juga takut ya beranggapan nanti para penggemar dia atau netizen membuat statement-statement yang di luar dari apa yang diharapkan. Jadi memang ini satu resiko sebenarnya, tapi setelah dijelaskan Farel ke keluarga, keluarga pun memaklumi dan mengerti dengan keadaan. Dengan momen umur yang 29, karya atau karir dia melejit, apakah terpikir untuk langkah yang lebih serius dengan dia sendiri? Kalau dilihat dari tarot di sini jelas, ya mereka ini udah punya satu komitmen. Karena dari Puji sendiri atau Farel sendiri tidak mau terlalu menampakkan kemesraan mereka, ya. Mereka yang menganggap bahwa semua ini hanya mereka yang tahu, hanya mereka yang menjalankan hubungan ini. Kalau dilihat dari titik keseriusan, ini terlihat jelas dari tarot. Memang mereka ini udah ada menentukan sesuatu yang memang diharapkan netizen, yaitu kebersamaan. Tapi dengan momen kebersamaan itu tanpa seorang Puji, sedih nggak para sendiri? Ya sebenarnya Farel ya awalnya sedih ya, karena bagaimanapun tanpa ada pendamping ibaratnya kayak kosong. Tapi ketika Puji terbuka menceritakan semuanya, akhirnya Farel pun mengerti. Yang terpenting keikhlasan Farel memang benar-benar berbagi ke panti asuhan. Jadi buat Farel sebenarnya nggak jadi masalah. Nah ini dia ya. Jadi tidak ada masalah, hubungannya tetap berlanjut sampai jenjang yang akan beri. Kalau dilihat dari tarot di sini, permasalahan Puji tidak hadir ini buat Farel tidak ada masalah. Ya, yang penting mereka ini bisa keterbukaan. Mereka bisa bercerita apa adanya. Makanya Farel memaklumi keadaan Puji. Nah, Puji pun sebenarnya sudah banyak meminta maaf kepada Farel. Tapi karena Farel pun mengerti dengan kegiatannya Puji, makanya Farel ibaratnya tanpa hadirnya Puji pun, Farel pun happy, bahagia. Ya, kalau masalah hubungan mereka tidak ada hubungannya dengan kejadian ulang tahun Farel. Tidak ada hubungannya. Tapi kan
momen yang paling indah loh. Seorang kekasih datang loh. Karena di sini mereka sudah berkomitmen ya, ketika Farel mengadakan acara ulang tahunnya di Panti Asuhan, Puji tidak hadir, tapi setelah itu Puji hadir. Nah, ini yang tidak disorot. Nah, ini dia. Jadi mereka memang ibaratnya memiliki perayaan khusus berdua. Ya, jadi membuat bertanya-tanya buat netizen, tinggal netizen aja berpikirannya seperti apa. Ya, kalau dilihat dari tarot di sini buat Farel sebenarnya nggak ada masalah. Ya, mereka pun ibaratnya berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki karena Puji terbuka, karena Puji memang punya kesibukan. Makanya Farel di sini terlihat dari tarot di sini, Farel memakluminya. Makluminya. Tapi dari sisi itu dari Farel sendiri juga tetap mengharap dengan umur 29 tahun itu akan dijam dalam arti enggak jauh-jauh tahun akan ada peresmian atau gimana? Kalau dilihat dari tarot di sini, ini bisa terjadi satu ikatan cinta ya, ikatan di mana pernikahan di tahun depan. Ini bisa terjadi ya, karena memang pada intinya, pada dasarnya Farel dan Puji ini tidak mau terlalu heboh. Karena mereka belajar dari yang sudah-sudah. Ya, jadi mereka juga merasa malu. Yang sudah-sudah terlalu gembar-gembor akhirnya tidak jadi. Makanya Farel dan Puji di sini komitmen mereka buat suatu perjanjian bahwa ini perjalanan biasa, bahwa ini ibaratnya hubungan biasa yang nantinya menjadi surprise kepada netizen dan penggemarnya. Tapi dengan umurnya 29 tahun, Farel itu begitu panjang dan dengan kedewasaan. Kalau kedewasaan dari Farel sendiri, kalau dilihat dari tarot di sini, Farel memang udah cukup dewasa, ya. Tapi Farel di sini memiliki kesibukan. Ini yang ditakuti Farel. Apakah dia nanti bisa mengimbangi kesibukannya dengan rumah tangga kecilnya? Nah, jadi di sini Farel banyak belajar, banyak memahami keadaan. Makanya kedewasaan dari Farel sendiri sebenarnya kalau dilihat dari keluarga sendiri memang udah cukup, ya. Tapi tinggal menunggu waktu yang memang mereka harapkan, yaitu hari kebahagiaan. Tapi ada target tertentu nggak sih 29 apa kita umur 30 umur berapa dia akan menikah? Kalau dilihat dari tarot sini, Farel tidak menargetkan umurnya. Jadi kesiapan dia, ya mau umur berapapun kalau dia belum siap juga dia nggak akan menikah. Tapi kalau dilihat dari tarot di sini, umur yang ditargetkan dia ketika pendewasaan dia rasakan, ini yang dia akan lakukan. Jadi momen-momen itu tetap dia berpikir keseriusan sama Puji itu ada ya. Ya kalau dilihat dari tarot di sini, memang Puji ini udah masuk di prioritas cinta dia. Nah, ini luar biasa. Farel ini udah masuk bucin sebenarnya ke Puji. Nah, ini yang terlihat jelas dari tarot. Farel pun ibaratnya sulit untuk berpaling. Nah, ini dia. Ya, makanya apapun yang terjadi antara hubungan Farel dengan Puji, Farel tetap menjalani apa adanya. Karena hanya mereka berdua yang tahu keadaan cinta mereka. Tapi dari Puji sendiri secara saat ini dia tidak aktif loh di TikTok juga. Sebagai TikToker yang ternama apa dia sekarang lebih diam lah, lebih tidak keren. Karena Puji di sini membuat satu ambisi, kejenuhan. Ya, Puji ini memiliki titik kejenuhan. Makanya dia tidak begitu aktif lagi. Ya, makanya dia lebih banyak menyendiri, lebih belajar karakter diri, ya, daripada ibaratnya menghumbar aktivitas dia. Makanya Puji di sini mau mendewasakan diri. Ini ada sangkutannya dengan Farel juga. Ya, karena bagaimanapun tingkah laku Puji ini yang selama ini dipandang Farel seperti anak kecil, Puji tidak mau menunjukkan. Makanya dia mau menunjukkan kedewasaannya. Jadi alasan Puji untuk tidak tampil, tidak eksis lagi ini karena pada intinya mereka membuat komitmen. Karena bagaimanapun membentuk diri karakter Puji agar lebih dewasa. Tapi dari Puji sendiri, kita ngelihat saat ini makin dewasa. Apakah dia juga keinginan untuk lebih serius untuk mengucapkan suara Farel yang lebih. Kalau dilihat dari tarot di sini, Puji sebenarnya udah siap, ya. Tapi terkadang pandangan orang-orang yang menganggap Puji masih kecil. Padahal kalau dari diri Puji sendiri, Puji ini udah siap, ya, untuk menikah dan dia mengharapkan Farel. Nah, ini dia. Karena bagaimanapun untuk saat ini, Puji lagi belajar untuk mendewasakan diri. Puji lebih, ibaratnya apa? Menguasai kemandirian hidupnya. Karena bagaimanapun dia ini udah masuk dalam kategori dewasa.
Makanya ingin dia tunjukkan, makanya ingin dia tampilkan.